Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 563. Apa hubungannya dengan Goga no Taro? Mustahil. Zhao Xuanfeng tanpa sadar menyangkal keaslian berita tersebut. Jika memperbaiki diagram misterius Tianji semudah itu, tidak perlu menyia-nyiakan upaya generasi sekte Tianji. Zhao Xuanfeng dikenal sebagai keturunan paling menonjol dari sekte Tianji dalam 100 tahun terakhir. Dia telah lama terpapar pada peta misterius Tianji, tetapi tidak ada cara untuk memperbaiki peta misterius tersebut. Jika peta misterius rahasia surgawi benar-benar telah diperbaiki oleh Tuan Muda Jiuxuan, bukankah berarti rahasia peta misterius rahasia surgawi telah jatuh ke tangan Tuan Muda Jiuxuan? Jika ini benar, bagaimana sekte Tianji bisa bertarung dengan sekte Jiuxuan? Zhao Xuanfeng terhuyung, mengangkat telepon lagi, dan menekan amarah di dalam hatinya. Ceritakan tentang situasi Tuan Muda Jiuxuan. Zhao Zu tidak berani menyembunyikan apapun lagi dan buru-buru menceritakan semua yang dia ketahui tentang Chu Chen. Saat dia berbicara, Zhao Xuanfeng merasakan keakraban yang tidak dapat dijelaskan. Tiba-tiba, sebuah sosok terlintas di benakku. Tadi malam, kaki tangan pencuri besar Huoyan yang membobol formasi kunci emas Kimen adalah Tuan Muda Jiuxuan, bukan? Dia benar-benar datang ke kota Ria. Mata Zhao Xuanfeng dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, yang berarti masih ada ruang untuk perbaikan. 5 tahun, di satu sisi, dia mengintai di kota Ria, menjaga Almota, dan mendambakan aset Almota. Di sisi lain, dia juga membina sekelompok tentara bayaran pejuang darah yang hanya menuruti perintahnya. Tak disangka, saat ia hendak berhasil menyelesaikan tujuan kecilnya, terjadi kebakaran di halaman belakang. Kepala adik muda, Zhao Zu berseru dengan hati-hati dan ragu-ragu. Zhao Xuanfeng tidak menjawab dan langsung menutup telepon. Jika saya diberitahu sebelumnya, Tuan Muda Jiuxuan tidak akan bisa keluar dari formasi kunci emas kemarin. Zhao Xuanfeng menjadi lebih marah saat memikirkannya, dan pada saat yang sama, dia memerintahkan lagi untuk melakukannya mencari Chu Chen dengan seluruh kekuatannya. Hampir setengah dari tentara bayaran Blood Warrior di Manor telah dipindahkan. Malam ini, kota Ria tidak damai. Kematian Ermota memicu gempa bumi di seluruh kota Ria. Banyak orang yang menyaksikan dan penasaran mengapa Huoyan, seorang pencuri sensitif yang berkeliling dunia dan tidak pernah melakukan kejahatan, memilih untuk membunuh Ermota dan membunuhnya. Ruang harta karun dikosongkan. Kawasan industri dengan bangunan pabrik besarnya gelap gulita. Suara raungan polisi menembus kegelapan malam, membangunkan banyak orang yang tertidur. Apa yang terjadi? Mengapa polisi ada di sini pada tengah malam? Saya mendengar bahwa pencuri besar Huoyan bersembunyi di pabrik. Lampu-lampu pabrik, besar dan kecil, menyala silih berganti. Termasuk pabrik Zongmin, Chu Chen dan lainnya juga bangun dan keluar. Saya mendengar bahwa mereka datang ke sini untuk perampok besar Huoyan dan Joye Taro. Zongmin mengenakan mantel tipis, melirik ke arah Chu Chen, dan kemudian berkata, kebanyakan dari mereka adalah tentara bayaran prajurit darah. Mereka mulai dari pabrik barat ini adalah pencarian menyeluruh
karena ada lebih banyak pabrik Jepang di sana. Tapi dengan kecepatan mereka akan menemukan kita dalam waktu kurang dari 1 jam. Zongmin masih terlihat sedikit khawatir. Lagi pula, Taro Jono yang asli kebetulan sedang bersama mereka saat ini. Beberapa orang memandang Chu Chen. Siapkan mobil untuk Taro Jono. Chu Chen merenung sejenak, lalu mengangkat sudut mulutnya. Saya memberi nilai penuh pada gelombang operasi tentara bayaran prajurit darah ini. Chu Chen sedang memikirkan alasan Taro Jono muncul di depan pihak lain. Tetapi pihak lain mencari di sini. Tak lama kemudian, Taro Jono dibawa ke Chu Chen. Kamu? Apa yang kamu inginkan? Keganasan Taro Jono telah hilang, dan kini dia bertanya dengan lemah dan patuh. Katakan padanya itu hanya kesalahpahaman dan dia bisa pergi sekarang. Chu Chen memandang Jiang Yingtao. Jiang Yingtao menerjemahkan. Taro Jouto tertegun dan tidak bisa mempercayai telinganya. Ditangkap berhari-hari tanpa alasan dan kemudian diberitahu bahwa itu adalah kesalahpahaman. Dada Taro Jouto naik turun dengan cepat, dan dia dengan cepat menekannya lagi. Tidak ada yang lebih penting daripada mendapatkan kembali kebebasan Anda. Dia sudah mengetahui tempat ini, dan ketika dia keluar, dia harus membawa seseorang kembali untuk membunuhnya. Sebagai pewaris keluarga Jono, saya tidak pernah mengalami ketidakadilan seperti itu. Setelah masuk ke dalam mobil, Taro Jono masih sedikit bingung. Mobil menyala dan dia sendirian. Ngomong-ngomong, saya ingin mengingatkan Anda bahwa di luar tidak terlalu damai malam ini. Tentara bayaran prajurit darah sedang mencari pembunuh Elmota kemana-mana. Chu Chen dengan ramah mengingatkan, dan Jiang Yingtao menerjemahkan tepat waktu. Taro Jono tiba-tiba menginjak pedal gas, dan mobilnya menderu-deru. Bebas, Taro Jono ingin tertawa terbahak-bahak. Ini sangat dramatis, kebebasan datang secara tak terduga. Adapun tentara bayaran prajurit darah, mereka mencari pembunuh Ermota. Apa hubungannya dengan Notaro Gajo? Membunuh Elmota, Taro Jono tiba-tiba tertegun sejenak. Tertegun, Elmota sebenarnya sudah mati. Saat mobil melaju di jalan raya, Taro Jono menghela nafas. Pantas saja situasi di kota Ria begitu mencekam. Ternyata Ermota sudah meninggal. Ada pos pemeriksaan yang didirikan oleh polisi Saudi di depan. Taro Jono tidak peduli. Mobil melaju perlahan, membuka jendela, dan berkata sambil tersenyum, "Saya Taro Jono dari konsorsium Jinling Jepang." Begitu kata-kata itu keluar, polisi Saudi yang hadir tercengang. Taro Jono, bukankah itu salah satu tujuan mereka malam ini? Kenapa? Dia muncul begitu saja. Apakah Anda benar Jono Taro? Tanya salah seorang polisi. Taro Jono melirik sekilas dan tersenyum. Tak menyangka namanya akan terkenal di negeri ini. Ya, ini aku, kata Taro Jono. Desir, desir, desir. Begitu dia selesai berbicara, moncong gelap sudah mengarah ke Taro Jono. Turun dari bas, teriak suara itu. Senyuman di wajah Taro Jouto membeku. Di kejauhan, cahaya menyilaukan bersinar pada saat bersamaan. Itu adalah tim tentara bayaran pejuang darah. Kami menemukan Taro Jono,
polisi Saudi di sini terdengar bersemangat. Taro Jono benar-benar tercengang. Mencari saya? Mengapa kamu mencariku? Apa yang membuatmu senang? Di tengah sambaran petir dan batu api, tiba-tiba tubuh Taro Jono bergetar seperti tersengat listrik. Di kejauhan, Chu Chen mengendalikan Huang Zilingren, tersenyum tipis dan menusuk jarum perak di tangannya. Di dalam mobil, Taro Jono tiba-tiba menginjak pedal gas dan bergegas maju. Adegan itu tiba-tiba menjadi berantakan. Tangkap dia. Jangan biarkan dia pergi, jangan lagi berlari dan menembak. Bang bang bang, tembakan dimulai. Mobil Taro Jono melaju dengan cepat, meninggalkan suara gemuruh. Kenapa kamu menangkapku? Kematian Tuan Harvey bukan urusanku. Begitu suara itu turun, pupil banyak orang yang hadir menyusut. Jangan memaksakannya pada dirimu sendiri, dan kamu bilang itu tidak ada hubungannya dengan dia. Mengejar, polisi Saudi dan tentara bayaran Blood Warrior mengusir mereka pada saat yang sama, dan suara tembakan menembus malam. Bab 564, bunuh di tempat di jalan pabrik pada malam hari, pengejaran langsung dimulai. Taro Jono mengendarai jeep dengan mengamuk, suara tembakan dan teriakan terus terdengar dari belakang. Berhenti, Taro Jono, kamu tidak bisa lari. Tembakan, suara tembakan menembus malam. Banyak sekali penduduk di area pabrik yang terbangun di malam yang gelap. Namun kebanyakan orang sudah siap secara mental dan memikirkan penutupan kota di siang hari. Bagi mereka, tembakan sesekali di luar sudah menjadi rutinitas. Di Timur Tengah, di beberapa tempat di mana perang sedang meluas, pasukan bersenjata lengkap terlihat di mana-mana. Sebagian besar orang yang bertanggung jawab mengejar Jono Taro adalah tentara bayaran pejuang darah. Namun yang mengejutkan mereka adalah Taro Jono lebih ulet dari yang mereka bayangkan. Ia dikepung dan bertabrakan dengan banyak kendaraan, hingga akhirnya lolos dari kepungan. Sepertinya Taro Jono ini cukup mumpuni, pantas saja dia berani membunuh Tuan Harvey, dan juga bergabung dengan pencuri Huo Yan untuk membunuh Almota dan merampas harta karun itu. Tapi malam ini, dia tidak bisa terbang. Ledakan. Mobil lain menyusul dari belakang dan menabrak jeep hingga menyebabkan badan bergetar. Taro Jono tiba-tiba menoleh, memutar kemudi, dan bertabrakan dengan mobil di sebelahnya. Di kursi penumpang mobil di sebelahnya, seorang tentara bayaran Blood Warrior memiliki mata dingin dan wajah galak. Dia mengarahkan senjatanya ke Taro Jono. Moncong pistol yang gelap mengeluarkan aura mematikan di sisi kursi. Dia mengambil pistol dan melepaskan 2 tembakan berturut-turut. Tentara bayaran Blood Warrior segera jatuh. Perhatian semuanya, Taro Jono punya senjata di tangannya. Aku tidak bisa mengendalikannya lagi, bunuh saja dia. Tidak perlu menangkap siapapun hidup-hidup. Dalam sekejap, daya tembak yang lebih intensif menyelimuti mereka. Faktanya, Taro Jono yang berada di dalam mobil juga beberapa kali tertembak. Namun saat ini tubuh dan kesadarannya sudah terkendali sepenuhnya. Dan ia sama sekali tidak menyadari rasa sakitnya dalam keputusasaan, dan akhirnya menyerah. Dia meraung dengan suara mendesis, Harvey ingin mencuri wanitaku. Apakah terlalu berlebihan bagiku untuk membunuhnya? Ayo, bunuh aku.
konsorsium Jinling tidak akan membiarkanmu pergi. Datang, dia akhirnya mengakuinya. Di antara kendaraan yang mengejar di belakang, salah satunya masih memegang ponsel. Ia sangat gembira saat itu dan berkata dengan penuh semangat, "Saya hanya ingin merekam proses pengejaran Jono Taro dan mengirimkannya ke pemimpin penusuk darah. Juga mengambil foto Jono Taro. Ambil inisiatif untuk mengakui kesalahanmu." Benar saja, dia membunuh Tuan Harvey demi seorang wanita. Brengsek, ini jalan buntu. Dia tidak bisa melarikan diri. Di jalan yang gelap, suara roda yang bergesekan dengan tanah terdengar nyaring. Tidak ada jalan ke depan. Di belakangnya adalah tentara bayaran Blood Warrior. Dalam kegelapan tidak jauh darinya, Jiang Yingtao mengikuti Chu Chen, menyaksikan operasi Chu Chen dengan kaget. Teknik 9 roh misterius sebenarnya memiliki efek yang begitu ajaib. Jiang Yingtao dapat membayangkan bahwa setelah malam ini, konsorsium Jinling dan tentara bayaran prajurit darah, dan bahkan kerajaan Sha, pasti tidak akan cocok satu sama lain. Siapa sangka di balik semua ini, jarum perak Chu Chen lah yang mengendalikan. Ini memanfaatkan segalanya sebaik-baiknya. Chu Chen tersenyum dan mencabut jarum perak pada sosok roh kertas kuning. Di dalam mobil jeep bobrok tersebut, Taro Jono sadar kembali dan dalam keadaan kebingungan. Dia bahkan tidak menyadari lukanya untuk pertama kalinya dan menatap kosong ke arah pistol di tangannya. Ini, Taro Jono mendengar suara tembakan di belakangnya. Seluruh tubuhnya menegang seperti tersengat listrik, dan matanya menunjukkan ketakutan yang dalam. "Tidak, itu bukan urusanku," kata Taro Jono sengit. Dia melemparkan pistol ke tangannya. Tetapi kali ini, dia tiba-tiba merasa kehilangan rasa aman lagi, dan dengan cepat mengambil pistolnya lagi. "Jangan bunuh aku, itu bukan urusanku. Saya..." Sebelum Taro Jono sempat mengucapkan kalimat ketiga, dia dihadang dengan peluru oleh tentara bayaran Blood Warrior yang mengejarnya. Dia dipukuli hingga menjadi saringan dalam sekejap. Orang Jepang benar-benar tidak tahu malu. Saat ini, dia masih berani mengatakan itu bukan urusannya. Beritahu Master Moder bahwa pembunuh Master Harvey telah dibunuh di tempat. Karena Taro Jono berada di area pabrik, pencuri Huoyan pasti ada di dekatnya juga. Kami akan terus mencari pencuri Huoyan dengan seluruh kekuatan kami. Audio milik Setelah Software tentara Channel. bayaran Blood Warrior pergi, 2 orang berjalan keluar dari hutan terdekat. Mereka akan terus mencari pencuri besar Huoyan, kata Jiang Yingtao. Paman Zong dan yang lainnya tidak akan terungkap, kan? Bukan itu masalahnya. Jiang Yingtao berkata, Paman Zong memiliki status hukum di kota Lia. Selama kita berdua tidak terungkap, tidak akan terjadi apa-apa. Chu Chen mengangguk, dan suara sirene polisi yang keras terdengar dari waktu ke waktu di telinganya. Cari pencuri Huoyan, sudut mulut Chu Chen sedikit terangkat. Dengan kemampuan Huoyan, akan aneh jika dia ditangkap dan ditangkap. Misi telah berhasil diselesaikan. Jiang Yingtao berkata, ayo pulang besok pagi. Berada di negara asing selalu membuat Anda merasa sedikit tidak nyaman. Belum, Chu Chen merenung sejenak, lalu menatap malam di sekitarnya. Tapi, belum tentu.
Saat dia dan pencuri Huo Yan sepakat untuk mengambil tindakan adalah besok malam. Namun, kekacauan malam ini jelas merupakan waktu terbaik untuk menghancurkan formasi dan menghadapi Zhao Xuanfeng. Jiang Yingtao memandang Chu Chen dengan ekspresi bingung. "Saudari Tao, aku akan segera kembali." Chu Chen tidak ragu-ragu. Dia tidak tahu bagaimana cara menghubungi pencuri Huo Yan, jadi dia hanya bisa mencoba peruntungannya di tempat dia bertemu dengan pencuri Huo Yan. "Mau kemana?" Jiang Yingtao berteriak ke arah punggung Chu Chen. "Tangkap pencuri Huo Yan." Chu Chen mengangkat tangannya dengan punggung menghadap Jiang Yingtao, dan sosoknya dengan cepat menghilang di malam hari. Wajah cantik Jiang Yingtao tertegun, lalu dia meludah, mulut pria adalah pembohong. Dia tidak percaya bahwa Chu Chen berani menemui pencuri Huo Yan sendirian. Area pabrik berada dalam kekacauan. Berita bahwa Taro Jono ditembak mati di tempat menyebar, menimbulkan sensasi. Dirangsang oleh darah, tentara bayaran Blood Warrior semakin panik mencari keberadaan pencuri Huo Yan. Mereka selalu yakin bahwa tidak peduli seberapa kuat pencuri Huo Yan, dia tidak bisa menghentikan sekelompok tentara bayaran bersenjata lengkap sendirian. Kota Riyadh, sebuah hotel. Salah satu pemegang saham kecil hotel tersebut berasal dari bos konsorsium Jinling. Namun masalah ini hanya sedikit diketahui, sehingga selamat dari badai ini. Wu Qianyong, penanggung jawab utama konsorsium Jinling di Arab Saudi, bersembunyi di tempat ini. Wu Qianyong yang tertidur dibangunkan oleh sekretarisnya. "Oh tidak. Taro Jono dibunuh di tempat oleh tentara bayaran Blood Warrior." Sebelum dibunuh, Taro Jono juga mengakui fakta bahwa dia membunuh Master Harvey. Wu Qianyong duduk dengan kaget, pupil matanya melebar, dan dalam waktu singkat, seluruh punggungnya basah oleh keringat dingin. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Wu Qianyong bangkit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa sekretaris yang mengenakan gaun hitam seksi itu sangat menyebalkan. Kota Ria segera besok, tidak, sebelum fajar. Dia bahkan tidak bertanya kepada sekretaris bagaimana dia mengetahui hal itu. Sekretaris itu sedang memegang ponselnya, dan video yang diputar di ponselnya jelas merupakan kata-kata Taro Jono. Taro yang dengan marah meneriaki Tuan Harvey karena mencuri wanitanya. "Cepat buat pengaturannya, kalau tidak kamu akan mati." Wu Qianyong terlalu menyadari kekuatan keluarga Ermota di kota Lia. Kematian Almota menimbulkan sensasi di kota. Kini Taro Jono secara pribadi mengakui pembunuhan Master Harvey, yang berarti selanjutnya konsorsium Jinling akan mengalami balas dendam gila-gilaan dari keluarga Elmota. Tidak ada perbedaan antara dia tinggal di sini dan menunggu kematian. Sialan Taro Jono, dia akan membunuh kita semua. Tren perkembangan konsorsium Jinling di Arab Saudi sangat bagus, ibarat mobil ngebut dengan masa depan cerah. Tapi Taro Jojo, hal sialan ini menyebabkan rem mobil ngebut ini blong. Gunung. Cepat kabur dari kota Ria, gempa bumi hebat di Riyadh. Sebuah bangunan tempat tinggal 6 lantai dengan rooftop. Ketika Chu Chen datang ke sini, atapnya sunyi. Melihat ke bawah, kendaraan militer melaju lewat dari waktu ke waktu. "Sepertinya kamu benar-benar ingin memanfaatkan malam ini untuk mengambil tindakan,"
Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Chu Chen. Chu Chen tiba-tiba berbalik, topeng ungu, dagu putih, halus dan menawan, serta mata yang masih terlihat cerdas di malam hari, menatap Chu Chen tanpa ragu-ragu saat ini. Bukankah ini yang dipikirkan para pahlawan? Chu Chen tersenyum pada pencuri Huoyan. Tak satu pun dari mereka memiliki kata-kata tambahan untuk diucapkan dan pergi. Chu Chen mengikuti pencuri Huoyan, dan dia mencoba menentukan identitas pencuri Huoyan melalui gerakan Qinggongnya. Namun, Chu Chen dengan cepat tercengang. Kungfu pencuri hebat Huoyan seperti gado-gado di dunia seni bela diri. Dia mengetahui teknik pengendalian objek udara sekte Tianji, dan gerakan gong ringan yang dia lakukan sebenarnya memiliki jejak teknik gerakan gong ringan dari beberapa sekte ortodoks. Aneh sekali pria ini. Chu Chen menjadi semakin penasaran dengan pencuri besar Huoyan. Bersambung.